وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang terhormat Bapak Camat Batin Sulapan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Kesosput, Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya, kemudian Bapak dan Ibu yang berhadir, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dapat nak dihimbaukan gelar, yang kecil tak dapat pula nak disebutkan nama. InsyaAllah kita yang berhadir senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, perkenalkan, saya Risman Hambali, menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan di Basnas Kabupaten Bengkalis. Jadi sudah disampaikan oleh Saudara Ketua bahwa kami dilantik oleh Ibu Bupati pada bulan September 2022 yang lalu. Kehadiran kami hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa kami tidak ada datang maksud untuk menuju ajar, karena kami yakin dan percaya orang-orang yang berada di Kecamatan Batin Sulapan, apalagi yang berhadir hari ini, tentu sudah sangat paham betul tentang zakat, infak dan sedekah ini. Kami datang pertama silaturahim, yang kedua kami berhajat untuk mengajak kepada seluruh pengurus masjid dan mushola Kecamatan Batin Sulapan untuk membentuk unit pengumpul zakat. Kenapa harus dibentuk unit pengumpul zakat? Karena memang itulah amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian juga unit pengumpul zakat ini juga diatur di dalam Perbasnas Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 2 Tahun 2016. Nah, oleh sebab itu sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Saudara Ketua, Kabupaten Bengkalis, Bapak dan Ibu sekalian, secara potensial kita sesungguhnya sudah dibuat sebuah kajian-kajian ilmiah. Saya kebetulan juga sebagai dosen di STAIN Bengkalis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, bersama beberapa orang sahabat di dosen STAIN Bengkalis juga, kita sudah melakukan kajian-kajian ilmiah bahwa sesungguhnya Kabupaten Bengkalis ini memiliki potensi zakat yang sangat besar. Kita sesungguhnya mampu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah per tahun itu minimal Bapak dan Ibu, minimal 35 miliar rupiah per tahun. Tapi kenapa kita baru mampu mengumpulkan 4 miliar? Nah, inilah perlunya kita datang turun ke seluruh kecamatan-kecamatan, bahkan kita juga sudah masuk ke seluruh desa, betul. Beberapa desa yang ada di kecamatan di Kabupaten Bengkalis ini, kita langsung turun di sana, kita berikan pemahaman, kita berikan sosialisasi. Ternyata yang ada adalah bahwa sesungguhnya masyarakat itu sudah banyak yang berzakat, apalagi bapak-bapak kepala desa, apalagi yang sudah punya usaha, misalkan punya kebun sawit dan segala macam. Hanya saja selama ini Bapak dan Ibu tidak tercatat saja. Nah, mengapa pentingnya tercatat? Karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, berdasarkan kewenangannya, kami diamanahkan Bapak dan Ibu, diamanahkan untuk memegang 3 aman. Apa yang 3 aman itu? Aman secara syar'i, aman secara regulasi, dan aman secara NKRI, baik dari sisi pengumpulan hingga sampailah kepada sisi pendistribusian dan pendayagunaan zakat itu. Nah, terkait bab zakat, Islam tentu bukanlah agama yang hanya menyembah Allah hablum minallah saja, tapi juga Islam memperhatikan hablum minannas. Bahkan kalau nak lebih detail lagi, bukan hanya hablum minannas, tapi juga ada namanya hablum minal makhluk, hubungan dengan sesama makhluk. Allah tentulah khalik, makhluk adalah yang diciptakan. Khalik tentu
yang sang pencipta, tapi makhluk adalah yang diciptakan. Nah, dalam Islam, dalam hubung kaitnya dengan hablum minan nas, setidaknya ada 3 yang selalu kita lakukan, bahkan selalu juga kita abaikan. Apa yang 3 itu? Sedekah, infak, dan zakat. Kalau secara umum, seluruh kebaikan-kebaikan adalah sedekah, kata Nabi. Kullu ma'rufin sedekah, kata Nabi. Seluruh kebaikan-kebaikan adalah sedekah. Senyum juga sedekah. Bapak kepala desa memberikan bantuan kepada seluruh masyarakatnya juga sedekah. Hari ini kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita buat majlis bersama. Bapak dan Ibu hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dengan niat tulus ikhlas untuk datang memenuhi undangan kami. Itu masuk dalam kategori sedekah. Karena itu sebuah kebaikan. Tak ada satu pun perbuatan maksiat yang kita lakukan hari ini, insyaAllah. Nah, di bawah sedekah itu ada namanya infak. Infak biasanya berupa barang. Apakah kemana infak diberikan? 5. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215 Allah nyatakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad, kepada siapa, kemana, apa harta yang harus diinfakkan? Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin. Infak, katakan kepada mereka, infakkanlah harta itu yang berasal dari yang baik-baik. Kemana diberikan infak? 5. Falil walidain, kedua orang tua, wal aqrabin, kerabat dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa banis sabil. 5 asnaf infak. Anak yatim tak masuk dalam asnaf zakat. Jangan diberikan zakat kepada anak yatim, karena dia hanya semata-mata dia anak yatim, lantas diberikan dia zakat. Tak ada satu pun dalil yang menjelaskan. Bolak-balik kita buka Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ketemu bahwa anak yatim masuk dalam asnaf zakat. Anak yatim masuk dalam asnaf infak, kecuali anak yatimnya fi sabilillah. Quran surah At-Taubah ayat 60. 8 asnaf zakat. Tak boleh zakat diberikan kepada janda, tak boleh zakat diberikan kepada duda, tak boleh. Karena tidak ada satu pun di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan zakat itu diberikan kepada janda dan duda, kecuali janda atau duda itu berstatus fakir ataupun miskin. Karena Pak, di beberapa tempat yang saya pernah pergi, dilema mengurus masjid Pak. Macam mana ni Pak? Kenapa? Selama ini seluruh janda di kampung ni kami kasihkan zakat. Ini kacau. Kalau jandanya, mohon maaf, kalau jandanya gelang emasnya melilit dekat sampai nak penuh tangan, apa nak diberikan zakat? Karena janda tak masuk dalam asnaf zakat. Yang masuk dalam asnaf zakat itu kalau jandanya dia memang berstatus janda ataupun duda, tapi dia masuk dalam kategori fakir ataupun miskin. Kemudian terkait asnaf ini banyak sebenarnya kekeliruan ataupun, tapi sudah, bukan itu kita tidak menyalahkan. Ini persoalan adat istiadat tempatan saja. Karena kita juga memahami kaidah fikih al-adatul muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Itu kaidah fikih yang menyatakan. Tapi kita ingin mendudukkan persoalan, siapa yang seharusnya berhak menerima infak, siapa yang seharusnya berhak menerima zakat. Mu'allaf juga begitu. Apakah mu'allaf itu orang yang masuk Islam? Orang kalau dia sudah masuk Islam, statusnya berubah dari mu'allaf menjadi muslim, bukan bagaimana? Karena mu'allaf itu sesungguhnya orang yang masih berada di luar agama Islam, hatinya tertarik terhadap Islam. Maka wal mu'allafati qulubuhum, hatinya itu tertarik terhadap Islam. Tapi ulama ini kan bijak. Macam mana nak memastikan dia masih berada di luar agama Islam?
tapi dia hatinya tertarik terhadap Islam. Kan payah nak mengukur tu Pak. Macam mana cara mengukur? Salah-salah yang mana nanti awak pula yang diukur. Maka bagaimana caranya? Ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bijak, dibuatlah ketetapan orang yang masuk dalam kategori mu'allaf yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang boleh dia masih berada di luar agama Islam, hatinya tertarik terhadap Islam, dan kita pastikan betul bahwa dia memang tertarik terhadap Islam. Satu. Yang kedua, dia baru masuk Islam, diberikan waktu 2 tahun saja. Selama 2 tahun dia berhak mendapatkan zakat itu, walaupun dia kaya raya. Walaupun dia kaya raya. Apa gunanya? Apa tujuannya? Untuk mempertahankan akidahnya terhadap Islam. Itu bijaksananya Islam. Tapi beberapa tempat pula saya pergi Pak, saya tanya, ini adakah asbab mu'allaf di masjid ini? Ada. Sudah berapa lama dia masuk Islam? 25 tahun masuk Islam, masih dihitung sebagai mu'allaf. Jadi kalau bahasa kami di Pak Dik, itu bukan mu'allaf, bukan muslim lagi, itu sudah muslim berdengkam. Itu sudah kuat betul akidah kalau 25 tahun. Nah, jadi persoalan-persoalan asnaf inilah yang nantinya kita berencana juga Pak Ketua, di bulan Sya'ban nanti insyaAllah kita akan lakukan penguatan kapasitas ataupun pelatihan ataupun BIMTEK lah namanya itu, bimbingan teknis. Kita undang seluruh pengurus UPZ, masjid dan musola se-Kabupaten Bengkalis. Tapi kita buat zonasinya Pak. Minggu ini misalkan di Kecamatan Matin Sulapan, minggu besok di Mandau, kemudian Pinggir, kemudian Talang Mandau. Janganlah kami yang turun, kami yang datang ke Kecamatan Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting kami tak banyak minta, yang penting asal dua yang penting dah. Tak perlu lah air kopi itu. Kalau kau kedai kopi depan dia akan cari kedai kopi Pak Kades. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, nah kenapa perlu dibentuk UPZ? UPZ ini, unit pengumpul zakat ini Bapak dan Ibu, sebenarnya sudah ada di masjid-masjid dan musola. Namanya juga sudah amil. Tapi apakah amil yang sudah ada itu sudah resmi secara hukum negara? Nah, ini yang nak kita dudukkan. Kita tidak bicara lagi syariat. Kalau syariat insya Allah betul tempat itulah, karena dia memang penerima. Kalau statusnya sebagai panitia zakat, orang yang menerima zakat di masjid-masjid dan musola, terutama kalau di bulan suci Ramadan, tentulah menerima zakat fitrah. Jika fitrah tak boleh dibayarkan bulan Sya'ban. Jangan terlalu alim pula, terlalu taat, nak menunjukkan kuat iman. Bulan Rajab lagi dah bayarkan zakat fitrah. Tak tepat. Zakat fitrah wajib itu dikeluarkan di bulan Ramadan. Ketika amil menerima zakat fitrah di bulan Ramadan, kalau statusnya sebagai pengurus masjid ataupun dia sebagai amil ataupun petugas amil, maka statusnya bukanlah wakilul mustahik, tapi statusnya adalah wakilul muzaki, wakilnya orang berzakat. Apa beda wakilul mustahik dengan wakilul muzaki? Kalau wakilul muzaki, dia wakilnya orang berzakat. Selagi belum diserahkannya zakat oleh orang yang berzakat tadi itu, maka zakat si muzaki belum sampai. Karena statusnya sebagai wakilnya orang berzakat. Tapi kalau dia sudah terbentuk UPZ Bapak dan Ibu sekalian, sudah ada UPZ di masjid itu, sudah diberikan kekuatan hukum tetap, diakui secara syariat Islam, diakui secara hukum negara. Karena kami tadi memegang 3 aman Bapak dan Ibu, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ketika UPZ sudah terbentuk, masjid itu sudah terbentuk UPZ amilnya, maka berubah status amil tadi dari wakilul muzaki berubah menjadi wakilul mustahik, wakilnya orang yang menerima zakat. Apa pula bedanya? Kalau wakilul mustahik, ketika si muzaki, ketika orang yang berzakat menyerahkan zakatnya kepada amil, maka lepaslah sudah kewajiban amil untuk berzakat, walaupun belum diserahkan oleh si amil.
Zakat fitrah ini boleh diserahkan oleh amil kepada seluruh asnaf. Biasanya kita asnaf 4 saja Pak. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. Kalaupun ada mu'alaf ada 1 atau 2 tempat saja. Biasa kita kalau zakat fitrah kan 4 saja Pak. Yang asnaf yang kita pakai. Nah, berubah statusnya dari wakilul muzaki menjadi wakilul mustahik. Kalau wakilul muzaki, wakilnya orang berzakat, selagi belum diserahkan oleh amil ini harta orang yang berzakat tadi, maka kewajiban orang yang berzakat belum gugur. Tapi kalau sudah terubazatkan, berubah status menjadi wakilul mustahik. Ketika si muzaki berzakat, walaupun belum disalurkan oleh si amil, maka kewajiban muzaki sudah gugur, sudah lepas. Nah, itulah makanya penting dibentuk UPZ. Apakah UPZ ini hanya untuk menerima zakat fitrah di bulan suci Ramadan saja? Tidak. UPZ ini kita bentuk Pak, ada jangka waktu tahunnya, ada periodisasinya. Bukan Pak Kades saja yang ada periodisasi. Ini Pak Kades juga saja dah banyak nak galau Pak. Pilkada serentak 2025 ini masih berita masih belum fix. Nah, jadi ketika UPZ masjid sudah terbentuk UPZ secara resmi yang di-SK-kan oleh Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis nantinya, maka status kita sebagai si penerima zakat, status kita sebagai amil, status kita sebagai orang yang mengelola zakat si muzaki, maka berubah menjadi wakilul mustahik. Aman dia secara syar'i, tidak ada satupun hukum Islam yang dilanggar. Aman juga dia secara regulasi, hukum negara juga kita harus taat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sedikit lagi, waktu saya tinggal 2 menit. Apa kerja UPZ? UPZ tidak hanya mengumpulkan zakat, tapi ini dia, ZIS dan DSKL, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Zakat dah tahu kita tadi, ada orang bayar zakat fitrah, kumpulkan. Kalau yang pakai duit sini, orang batin sulapan bayar zakat fitrah, pakai duit atau pakai beras? Pakai duit. Boleh. Kita tidak ada ikhtilaf lagi masalah mana yang betul ni Pak. Zakat fitrah ni pakai beras atau pakai duit? Dua-dua betul. Yang tak betul tak berzakat fitrah. Itu baru salah. Nah, jadi karena kita juga mengambil ijtihad Allah yarham Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata Yusuf Al-Qaradawi, zakat fitrah seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya di zaman kontemporer ini dengan menggunakan duit, mata uang, konversi. Bayar zakat fitrah dengan beras, itu kita juga mengkiaskan. Nabi SAW tak pernah juga bayar zakat fitrah pakai beras. Maknanya kan makanan pokok. Kita konversikan juga, kita kiaskan juga dengan duit. Supaya apa? Kalau pakai duit kepada ibu, senang kerja amil. Senang kerja amil, membagi itu sedap duit lah. Kalau beras kan payah timbang lagi, bercampur pula antara beras ambil dengan beras muzaki dengan beras mustahik. Jadi payah. Ya Pak ya? Jadi kalau nak pakai duit silakan ambil, jangan tolak. Kalau muzaki bayar zakat fitrah pakai kuih kebek, nah itu baru aneh. Tapi kalau dia pakai duit, pakai beras, terima, ambil, jangan tak terima. Salah kita sebagai amil harus terima. Karena boleh, sama-sama boleh. Intinya makanan pokok, dia kias. Nah, ketika amil menerima zakat fitrah sudah jelas di bulan suci Ramadan. Kemudian nanti juga ada zakat harta, zakat mal. Kalau bapak-bapak yang PNS, ada istilah namanya zakat profesi. Kita tak bahas lagi masalah zakat profesi ini, tak ada dari dalam Al-Quran dan hadis. Nabi tak pernah bayar zakat profesi. Ini juga kias. Infakkanlah, zakatkanlah hartamu dari seluruh penghasilanmu yang baik-baik. Itu perintah Al-Quran. Kan sama juga dengan menzakatkan harta kita dari tempat pekerjaan. Apa yang dizakatkan? Seluruh penghasilan. Kalau dia ASN, Pak Kasih misalkan ada gaji pokok, ada tunjangan,
ada TPP, ada uang sempak, ada uang derajat, ada uang sikut, macam-macam. Selagi ada di tempat pekerja Pak Camat ataupun Pak Kasih di tempat dia bekerja, seluruh penghasilan itu kumpulkan. Ketika dia sampai pada angka nisab, berapa angka nisabnya? 6.828.806 rupiah. Itu takaran nisab. 6.828.806. Itu ketetapan berdasarkan Basnas RI di tahun 2023 ini. Cuma SK-nya belum keluar. Tapi insya Allah angkanya itu. Artinya apa? Siapapun yang berpenghasilan 6 juta sekian tadi di atas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat hukumnya wajib, sedekah sunat, infak sunat. Ini kadang kita kebalik. Zakat malas, infak rajin, sedekah rajin, tapi berzakat tidak. Itu sama dengan orang solat tahajud sepanjang malam, solat subuh sikap haram. Sama enggak? Yang wajib ditinggalnya, yang sudah tak tanggung rajin. Nah, zakat ini wajib. Berapa angka yang harus dikeluarkan? Total dari seluruh penghasilan keluarkan 2,5% saja. 2,5% saja. Ada misalkan Pak Kades, saya Pak Kades sana. Karena nampak saya Pak Kades di depan ini sedap awak nak bercakap ya kan. Pak Kades misalkan berzakat mal, zakat harta ke UPZ masjid, apa nama masjid? Masjid Al-Munawwarah misalkan. Ada Masjid Al-Munawwarah di Batu Selabat. Masjid Al-Ikhlas lah. Pak Kades berzakat fitrah, zakat penghasilan ke Masjid Al-Ikhlas Desa A. Ketika UPZ sudah ada di masjid itu, UPZ ataupun amil menerima zakat dari Pak Kades. Setelah zakat seluruhnya terkumpulkan, ada dari Pak Kades, ada dari Pak Sekcam, ada dari Pak Sekdes, ada dari Pak Kaur, ada pula pengusaha sawit, ada pula macam-macam. Terkumpullah seluruh dana zakat di UPZ itu. Apa yang harus dilakukan? Setorkan seluruhnya ke rekening Basnas Kabupaten Bengkalis. Seluruhnya. Oh, sedap betul Pak. Penat-penat kami kumpul di kami bawa ke Bengkalis. Dah, ini penjelasan belum sampai. Setelah disetorkan seluruhnya, terserah nak setor tunai atau transfer, boleh. Kita tak usah mengajak-ngajak badan Pak, zaman sudah canggih, bisa pakai transfer, tak usah datang Bengkalis. Transfer bayar ini, selesai masalah. Setelah dimasukkan ke rekening Basnas Kabupaten Bengkalis, maka nanti akan dikerjakan oleh bendahara kami, Kabak Keuangan dan operator Simba kami. Apa yang dilakukannya? Potong hak amil. Karena kita juga amil. Pimpinan Basnas Kabupaten Bengkalis, staf-staf di Kabupaten Bengkalis, Kabak di Kabupaten Basnas di Kabupaten Bengkalis, itu juga ambil. Bapak dan Ibu yang mengurus UPZ di setiap masjid dan mushola juga termasuk dalam amil. Berapa yang dipotong? Berdasarkan Perbasnas nomor 2 tahun 2016, hak ambil itu maksimal dipotong 12,5%. Khusus di tahun 2023 sudah kami plenokan, sudah kami keluarkan surat keputusan Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis bahwa hak ambil untuk pengurus masjid dan mushola diberikan hak ambilnya sebesar 7,5%. Yang 5% hak ambilnya diserahkan kepada Basnas Kabupaten Bengkalis, yang 7,5% hak ambilnya diambil oleh pengurus UPZ masjid dan mushola. Selesai masalah hak ambil. Kalau dulu 2,5%, 2023 insya Allah kami naikkan menjadi 7,5%. Untuk apa Basnas pakai hak ambil lagi? Kami gunanya Pak untuk operasional juga, menggaji karyawan, menggaji kabak, menggaji staf, menggaji segala macam. Kita butuh operasional, nanti kami berangkat, itu juga digunakan dari hak ambil. Bangga Bapak Ali balik untuk gaji dia. Gaji pimpinan kami yang berempat ini dalam foto ini Pak, kami digaji tidak melalui hak ambil insyaAllah. Sampai saat ini kami digaji melalui hibah APBD melalui KESRA. Itu pun maksimal 3 kali UMR, tak boleh lebih dari itu. Tak boleh lebih dari itu. 3 kali UMR. Alhamdulillah.
maksimal. Hak ambil itu Basnas juga ambil 5%, yang 7,5% diserahkan kepada UPZ. Bagaimana sisa duitnya? Kalau misalkan duitnya terkumpul 10 juta, keluarkan 12,5%, 7,5% untuk UPZ, 5% untuk Basnas. Sisanya kita salurkan kepada seluruh jamaah ataupun masyarakat yang berada di wilayah UPZ. Itu afdalnya. Apa sebab? Karena ada filosofi zakat. Apa pula filosofi zakat? Di mana harta didapat, disitulah dia berzakat. Di mana dia berzakat, disitulah disalurkan untuk umat. Jangan nanti UPZ terbentuk di kantor camat Patin Sulapan, terkumpul nanti dana zakat infak dari sedekah, setorkan ke Basnas Kabupaten Bengkalis. Kami dari Basnas tak boleh kami salurkan untuk kecamatan Siak Kecil, Pak, tak boleh. Karena melanggar filosofi zakat. Jadi di mana dia berpenghasilan, di mana harta dia dapat, di situ dia harusnya berzakat. Di mana dia berzakat, di situ juga disalurkan untuk umat. Masjid Al-Munawwarah, UPZ-nya sudah ada, terkumpul zakat infak dan sedekah, setor ke Basnas, tak boleh kami salurkan untuk Masjid Al-Ikhlas, harus untuk jamaah Masjid Al-Munawwarah juga. Itu filosofinya. Nah, maka tak ada sebenarnya yang dirugikan oleh UPZ ataupun pengurus masjid dan mushola se-Kabupaten Bengkalis. Tak ada yang dirugikan, karena nanti yang menyalurkan, mendistribusikan dana zakat itu juga nanti pengurus UPZ. Tapi karena UPZ-nya masih baru, belum kita berikan bimbingan teknis, belum kita berikan pelatihan-pelatihan. Ketika pengurus UPZ mentransfer atau mensetor tunaikan uang hasil pengumpulan zakat infak sedekah itu ke Basnas Kabupaten Bengkalis dengan cara melampirkan daftar nama-nama mustahik, daftar calon nama-nama penerima dana zakat infak dan sedekah ini, lampirkan kepada kami turun ke lapangan survei verifikasi faktual, betul atau tidak si fulan ini masuk dalam kategori asnaf fakir atau si fulan ini pula masuk dalam kategori asnaf miskin. Nah, ini untuk memastikan, karena kita juga punya kalkulator zakat. Ada, kalau ada ibu yang menggunakan handphone Android, bisa di-download di Play Store. Ada nama aplikasinya Had Kifayah. Nah, situ nampak itu berapa penghasilan, berapa orang dalam rumah tu, isteri 3 kah, 4 kah, 5 kah, anak yang masuk sekolah SMA berapa, SMP berapa, bisa dihitung sendiri. Nanti hasilnya ketika di enter nampak langsung dia masuk dalam kategori asnaf yang mana, fakir kah, miskin kah, bisa bilillah kah. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kami mengajak bersama-sama, mari sama-sama kita bangun Kabupaten Bengkalis ini bersama-sama. Tak cukup kami berempat yang pimpinan saja Bapak dan Ibu, tak cukup kami yang di Basnas Kabupaten Bengkalis saja. Kita bentuk UPZ bersama-sama di seluruh masjid dan mushola. Ketika nanti masyarakat kita butuh bantuan dari dana UPZ, dari dana zakat infak dan sedekah, inilah yang akan disalurkan nantinya untuk umat di wilayah kantor UPZ, di wilayah masjid ataupun di wilayah UPZ masjid yang bersangkutan. Ini itu penyampaian dari kami. Silakan nanti kalau ada sesi tanya jawab, dan sebelumnya juga saya akan kembalikan dulu kepada saudara ketua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lisman. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sekali besar lagi ini bisa menjadi panduan ke depan bagi kita. Karena atas perintah instruksi Bupati, kami terkejut juga di akhir Januari Ibu minta rekap mana dinas yang belum membentuk UPZ dan mana dinas yang belum menunaikan zakatnya, Pak. Akhirnya kami laporkanlah ada 10 OPD yang belum membentuk UPZ dan yang belum menunaikan zakatnya. Tadi pas saat kesini kami juga diamanahkan oleh Pak Kadis PMD, kebetulan minat samu Pak di hotel depan Masjid Arafah. Tadi beliau kami mengajak ke sini cuma karena ada agenda dengan Ibu Bupati di pinggir, sehingga beliau
tidak bisa. Maka beliau berpesan tadi, salam buat Pak Kades untuk segera membentuk nanti UPZ-nya 2 bulan ke depan yang sudah kami sosialisasi ini, desa-desa yang bentuk UPZ yang belum membentuk maupun yang sudah, beliau juga minta laporannya. Begitu juga nanti pengurus masjid musola, nanti kalau belum bentuk UPZ biasa ada tegurannya dari surat Kakak Kemenak Kabupaten Bengkalis. Jadi sebelum mereka itu memberikan surat kepada kita semuanya, eloklah kami Basnas bersilaturahmi dulu dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Karena UPZ tidak hanya semata-mata mengumpulkan zakat, infaknya juga boleh, sedekahnya apalagi. Nanti biasanya UPZ desa, karena apa Pak yang kami bayarkan zakat paling hanya beberapa orang aja. Nanti kami akan titipkan kotak infaknya di masing-masing atau desa. Bagi masyarakat yang berurusan dihimbau untuk zakat atau dihimbau untuk sedekah infaknya, barang 1.000 perak 2.000 perak yang nanti kita siapkan, ya, kotak infaknya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa zakat yang kami kelola memang sudah diberikan kepada yang berhak menerimanya, karena memang ini wajib kami lakukan. Karena sebelum kita menyampaikan laporan sesuai undang-undang ke Bupati maupun ke Basnas Provinsi, kami harus lulus dulu Pak pemeriksaannya oleh audit syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dan juga audit oleh akuntan publik yang ada di Pekanbaru yang memang sudah ditunjuk oleh Basnas RI. Jadi sekarang mengelola dana umat ini tidak boleh lagi main-main. Ini imbas daripada kasus saudara-saudara kita kemarin. Lembaga masyarakat membentuk pengumpul zakat, infak dan sedekah, ya. Mereka tidak ikut regulasi pemerintah sehingga direktur utamanya bergaji 200